Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam segala hal. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Nah pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema memaknai Huma Betang. Nah untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Jora TV. Yang pertama saya perkenalkan dengan Bapak Dr. Andi Bustan MSI, Ketua Umum Paguyuban Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Pemirsa, kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kita juga berkenalan dengan Bapak Kristianto D. Tunjang, Ketua Umum Betang Mandau Talawang, Kalimantan Tengah. Apa kabar Pak? Terima kasih jadi rumah kayak itu. Terima kasih. Bahalap. Jadi halap. Oke. Pemirsa, kita ingin mengetahui seperti apa kebudayaan, kearifan lokal yang dimiliki oleh teman-teman dari Sulawesi Selatan. Nah, kemudian bagaimana mereka memaknai adat kita, filosofi daripada Huma Betang itu di bumi Kalimantan Tengah, di bumi Tambun Bungai. Nah, untuk yang di ujung sana dengan Bapak Kristianto kita ingin mendengar juga seperti apa mentransformasikan falsafah Huma Betang ini kepada warganya dalam tanda kutip. Kemudian juga seperti apa mereka mendelegasikan ini, filosofi ini kepada kaum muda. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, langsung saja kita berkenalan dulu dengan adat budaya dan juga seperti apa paguyuban yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya dari Sulawesi Selatan. Langsung saja Pak, kita berkenalan seperti apa sih visi dan misi yang dimiliki oleh teman-teman itu sendiri. Baik Mbak. Jadi kalau kita berbicara masalah suku, khususnya dari daerah Sulawesi Selatan, Yes. perlu mungkin para pemirsa dan teman-teman tahu bahwa Paguyuban Sulawesi Selatan itu ada di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan sekarang sudah ada di Eropa, di Amerika, dan di Australia. Jadi mungkin saya bisa katakan satu-satunya mungkin paguyuban yang memiliki struktur yang sangat rapi sampai ke kabupaten. Kita di Kalteng ini ada 14 kabupaten dan kota. Tinggal 3 kabupaten yang tidak terbentuk paguyuban Sulawesi Selatan. Yaitu cuma tinggal Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Gunung Mas. Yang lainnya semuanya sudah ada. Sistem kita itu memang secara saat itu langsung ke bawah, terorganisir secara rapi. Dan untuk diketahui bahwa penduduk Sulawesi Selatan yang keluar merantau di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu sudah mencapai 16 juta lebih. Banyak ya Pak? Luar biasa, sangat banyak sekali. Itu waktu masih jadi 3 atau 4 daerah nih, Toraja, Bugis, Makassar, sama satu ini Pak, Mandar. Jadi betul, 4 suku tadi itu memang itulah yang mewarnai teman-teman yang merantau keluar. Walaupun yang terakhir itu suku Mandar ini kan baru-baru dijadikan sebagai provinsi terbaru di Sulawesi Selatan ya. Memang orang Bugis itu jiwa perantau. Karena dia punya satu falsafah bahwa di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi kalau teman-teman dari orang Bugis itu yang jumlahnya sudah sangat besar merantau, bahkan lebih banyak orang Bugis yang keluar daripada yang tinggal di Sulawesi Selatan. Karena kami itu di sana ada rasa siri. Kalau kami di kampung itu merasa tidak berhasil, malu sama keluarga. Malunya itu yang membuat ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya, memperbaiki tatanan perekonomian keluarganya. Mau tidak mau dia harus keluar.
Oke Pak, sebelum lebih jauh lagi, untuk geografis daerahnya di sana seperti apa Pak? Apakah misalnya bergunung-gunung ataukah tidak terlampau subur mungkin? Kemudian kalau zaman dahulu kan kita tahu di sana namanya palawijanya juga bagus, sampai penjajah juga datang ke sana. Nah, kemudian Bugis juga berdagang kemana-mana melalui kapalnya yang sangat terkenal. Seperti apa Pak? Kalau dari segi topografinya, Sulawesi Selatan itu hampir sama sebenarnya dengan Pulau Jawa. Daerahnya cukup subur. Tapi kesuburan daerah itu tidak serta-merta membuat warga Sulawesi Selatan itu tetap merantau, tetap tinggal di daerahnya. Karena itu tadi, ketika mereka merasa perekonomiannya tidak begitu bagus, dia akan keluar. Padahal sebenarnya kalau dipikir itu pertanian cukup bagus, subur. Tidak seperti tempat-tempat lain ada rawanya. Ini enggak, Gunung Merapi enggak ada di Sulawesi Selatan. Datarannya bagus, subur, tanahnya subur. Tapi memang jiwa merantau itu selalu ada. Kenapa ada itu tadi? Karena keinginan untuk memperbaiki. Jadi dan ada satu hal yang perlu kita pegang untuk orang Bugis, bahwa ketika dia keluar dari daerahnya itu pasti malu kembali kalau belum berhasil. Malu kembali kalau belum berhasil. Jadi entah apapun yang terjadi, pantang pulang sebelum pantang pulang sebelum makan. Wajah sampai kepenting orang Banjar bilang. Sama saya kira kawan saya juga seperti itu. Jadi semua. Nah, ketika kita berada di suatu daerah, katakan seperti kami nih, ada 131.000 banyak warga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Tengah, Pak. Itu banyak itu di daerah-daerah seperti di perkebunan seperti di Kobar, Kotim, Seruyan, dan Lamandau, di mana di situ ada pekerjaan seperti berkebun. Di situ dia banyak masuk ke dalam situ. Dan KKSS ini sudah 47 tahun umurnya. Oh, lama juga Pak ya. Di Kalimantan Tengah ini sekitar sudah 37 tahun terbentuk di Kalteng ini. Dan itu melebar karena begini, ketika mereka mendengar keluarganya berangkat dan di sana sedikit ada secerca harapan untuk berbuat yang lebih baik, maka dia akan ikut dan dia tidak akan pulang sebelum berhasil. Kalau umpamanya katakanlah dia ke Kalimantan, dia pasti tahu bahwa suku Dayak itu kan saudaranya. Di sini ada falsafah rumah beta. Kita memang sudah sampaikan, kalau Anda mau merantau, pelajari dulu adat istiadat di tanah rantau. Karena kita di sini, tentu saudara kita banyak. Apalagi seperti kawan yang Paris. Oke, lanjut ke sebelah. Profil singkat seperti apa? Yang namanya organisasi Betang Mandau Talawang. Sudah ada Mandau, ada Talawang, jadi komplit. Betangnya apakah yang Huma Betang sendiri atau seperti apa? Ya, begini. Betang ini ya saya anggap yaitu rumah panjang, rumah suku adat Dayak yang berdiri ya untuk tempat rumah tinggal masyarakat adat Dayak, yaitu tinggi ya untuk menghindari dari serangan binatang buas, dari banjir. Itulah untuk mengamankan masyarakat atau keluarga. Jadi ormas kami ini, Betang Mandau Talawang ini bertujuan ya untuk menjaga adat budaya supaya anak-anak yang masa akan datang untuk mengenal budayanya sendiri dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang sekarang ini marak, yaitu seperti hiburan, K-pop, DJ. Jadi maunya kita di Betang ini kita merangkul anak-anak muda supaya mengenal budayanya, seperti tari, silat, bawas kepeng. Jadi itu yang mau kita bina. Nah, itu tujuan kita. Dan kita tujuan kita itu untuk merangkul anak-anak kaum muda ini untuk bersatu padu supaya dan sekarang ini kan banyak yang bersaing. Maunya kita anak-anak muda ini kita kumpulkan untuk SDM-nya, yang terutama dalam
mengawal kemajuan zaman sekarang. Apalagi kita dekat dengan IKN ya. Betul. Kita penyangga. Gimana kita bisa memperkuatkan diri bersatu, memperkuatkan budaya kita supaya tidak hilang seperti Jakarta itu kan Betawi. Betawi, jangan sampai seperti itu maunya kita. Terus Betang ini berdiri bulan 2 2023. Itu Bulan 2 2023 baru berdiri. Oke. Nah, yang menjadi visi misinya selain anak muda Pak, karena ini baru berdiri, otomatis kan visi dan misi ini harus dikuatin dulu nih. ya. Nah, Ya, kita untuk sementara misi kita untuk membuat DPD setiap kabupaten. Nah, itu yang mau kita lakukan sekarang. Selain SDM tadi Bapak juga mengatakan bahwa ini kan untuk milenial ya. Yang menjadi titik fokus itu apa Pak? Selain silat, kemudian apa tadi? Seni bela diri. Seni bela diri itu. Ya, intinya kita mau mengangkat budaya-budaya kita biar lebih dikenal lagi di mancanegara. Nah, dari teman-teman ini sendiri ada nggak Pak yang memang profesional yang melatih mereka ini, misalnya silat? Ada, binaan kita ada. Berapa Pak sekarang anggotanya yang terjaring? Ya, kalau anggota kita yang masih 200-an. 200 ini anak-anak muda atau seperti apa? Anak-anak muda. Dari Hulu Kapuas kemarin juga kita di sana. Bagaimana mensosialisasikan kepada teman-teman di luar sana sehingga mereka dalam tanda kutip mau dan ingin bergabung di paguyuban ini? Mengingatkan banyak nih yang sejenis, ormas sejenis. Kita mensosialisasi hal itu karena apa? Ormas itu kan punya payung hukum. Yes. Karena berbadan hukum itulah kita bisa menjaga apapun yang dilakukan oleh anak-anak muda supaya tidak melanggar norma-norma yang di luar daripada hukum tersebut. Oke. Untuk Bapak dari Sulawesi Selatan, tahan dulu, saya soalnya penasaran ya Pak. Karena kan yang sejenis ini banyak Pak kalau di sini. Jadi kan kita mesti ulik dulu. Kemudian Pak, ini kan kita bukan sebentar lagi sudah memasuki yang namanya kesenian, tampilan festival Isen Mulang. Nah, itu kan banyak Pak. Banyak segala macam kayak silat segala macam. Itu membuat anak-anak tertarik untuk melihat dalam tanda kutip menonton ke situ seperti apa Pak? Kalau saya lihat kemarin itu mereka sangat tertarik. Dari kecil aja umur 3 tahun sudah pintar. Padahal dia tidak diajarin, cuma nonton. Ada yang saya siaran langsung itu. Hebat dia. Dia nggak ikut belajar tapi nonton. Tapi pintar sudah. Nah, mulai dari itu kita sudah bisa membina mereka dari sejak kecil untuk mengenal budaya mereka sendiri. Jadi hal-hal yang sekarang yang mempengaruhi kan banyak sekarang nih. Ya. Yang bisa mempengaruhi Apalagi lewat media sosial kan sangat cepat. Jadi adanya itu mereka bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Paling tidak mereka maksudnya dari kecil ini sudah pembibitan ya Pak ya? Betul. Oke, bergeser lagi ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan bisa menanggapi seperti apa untuk teman-teman dari Sulawesi Selatan sendiri mendidik, kemudian mensosialisasikan adat budaya Sulawesi Selatan ini sehingga juga nggak tergerus-gerus sekali. Apalagi kan kalau di tempat kita kan ada mix Pak. Dari Sulawesi Selatan, bagaimana mereka juga belajar adat budaya di sini, kearifan lokal. Nah itu seperti apa? Jadi begini, saya itu memang selalu mencoba mengkolaborasikan antara budaya dari Sulawesi Selatan dengan apa yang ada di tanah Dayak. Karena itu tadi prinsip kami bahwa dimanapun tanah saya pijak itulah. Berarti di sini adalah saudara saya. Kalau saya hanya sekedar ingin menonjolkan budaya Sulsel, saya keliru. Jadi saya itu kemana-mana kalau pentas tari, saya malah justru mengambil anak-anak Dayak. Perempuan-perempuan Dayak saya ajar tarian Sulawesi Selatan. Jadi mereka justru menguasai, memahami dengan baik tarian-tarian dari Sulawesi Selatan. Beberapa event seperti umpamanya di daerah Tumbang Samba atas itu, justru saya gunakan anak-anak di sini, Pak. Saya belajar ajari mereka dari YouTube bagaimana tarian Sulawesi Selatan. Awalnya memang kesulitan karena terlalu lemah gemulai katanya. Biasanya kan kalau tari giring, tari giring-giring, tari mandau, dadas. Tapi lama-lama dia bisa beradaptasi. Dan kalau saya pentas di beberapa kabupaten yang saya bawa itu mereka, Pak.
Jadi saya salah satu pencampuran budaya antara Bugis sama Dayak yang perlu kita lestarikan. Jangan pemainnya mentah-mentah saya orang Bugis. Sudahlah, anak-anak saya aja lah dari daerah Bugis saja lah saya ajari. Toh juga lain. Itu saya enggak. Bahkan kalau ada kegiatan, Pak, saya tuh ambilkan tarian 2. Kemarin baru-baru anak saya nikah. Kebetulan saya menikahkan dengan anak Dayak, orang Dayak. Jadi saya itu benar-benar pembauran, Pak. Anak saya 3, 2 sudah menikah, semua orang Dayak. Dayak mana nih Pak? Barito apa Kahayan? Barito, Apa? satu Kahayan. Sini. Soalnya kan agak Jadi beda dikit tarinya. di awal pesta itu Nikahnya. tarian Dayak yang dimunculkan. Yang menari orang Dayak. Terus semua keluarga dari Sulawesi Selatan itu terpaku melihat bagaimana tarian Dayak. Lalu kan ada sinopsisnya yang Oke, ya. disampaikan. Setelah itu baru tarian Sulawesi Selatan. Yang lagi-lagi menari orang Dayak juga. Jadi kok bisa katanya kok? Ya itulah tadi. Kita tidak mungkin sudah berada di Kalimantan, kita harus bisa berbaur, Ya. saling mengisi, dan anak Dayak juga bisa. Betul, pembauran, Pak. Kebetulan saya di PK, saya juga di Forum Pembauran Kebangsaan di bawah naungan Kes Bampol. Jadi saya sudah buktikan itu. Anak saya 3, 2 sudah sama orang Dayak. Berarti tidak sulit untuk memahami falsafah atau filosofi dari Rumah Betang Tidak. sendiri. Dari yang saya baca referensi bahwa Sulawesi Selatan ini juga memiliki rumah adat. Betul. Dia juga rumah panggung. Betul. Kemudian di situ tempat mereka bermusyawarah, Betul. tempat mereka memutuskan. Kan hampir sama dengan kita, Pak. Iya. Lanjut, Pak, silahkan. Rumah Betang tadi kan kita, kalau misal contoh kita ada kayak kemarin, misalnya kita ada ketidaksepakatan dengan pihak lain, Ya, kita kan akan memusyawarahkan itu di Rumah Betang. tapi itu Contoh. ada tempat khusus. Hmm. Nah, khusus tempat tinggal kan ada. Khusus tempat rapat musyawarah itu ada. Nah, itu. Nah, kalau yang punya kita, Pak, contohlah kita ambil Tumbang Anoy, itu kan dia berada di Rumah Ya, Betang. itu Rumah Betang karena itu memang ada tempat sejarahnya. Tempat mengumpulkan orang banyak kan di situ. Itu sangat bersejarah. Sangat susah mendapatkan tempat bisa mengumpulkan orang banyak. Iya, mengumpulkan massa yang banyak, kemudian bisa terjadi kesepakatan di situ. Betul. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, kalau saya baca kan agak-agak sedikit berbeda, karena dia berdasarkan rumah besar, kemudian status sosial, strata sosial terlihat dari bentuk rumah. Betul. Contoh Toraja, kepala kerbau. Iya. Semakin banyak kepala kerbau, semakin terlihatlah status sosialnya. Nah, seperti apa Bagus Pak pertanyaan memaknainya? ini, Pak. Saya kira memang perlu. Di Sulawesi itu memang ada tahta. Kita lihat dari layar rumahnya. Yes. Ketika layar rumahnya itu bersusun 3 atau 4, berarti dia itu ningrat. Dia itu bangsawan. Iya. Kalau kurang dari 2, mungkin cuma ada 2, berarti itu biasa. Kalau tidak sama sekali itu Iya. berarti itu memang ada tingkatannya. Tapi kondisi sekarang kayaknya memang agak susah juga, karena kenapa? Yang namanya bangsawan, yang namanya Andi, itu selalu dicerminkan dari perilaku, Pak. Kalau perilakunya bagus, silahkan gunakan kebangsawanan. Mengajak orang, membuat orang bisa bersatu, bisa membantu orang, dan tidak menjadi biang kerok di satu tempat. Tapi kalau Anda merasa Andi bangsawan dan justru melanggar hal seperti itu, lebih baik tidak gunakan. Tidak seperti karakter bangsawan. Tidak seperti karakter bangsawan. Makanya di sini kami menjumpai Rumah Betang. Intinya kan persatuan. Yes. Rumah Betang kenapa besar panjang rumahnya? Karena semuanya kan ada di situ, keluarga. Bersatu di dalamnya, apapun dimakan ada di situ. Nah, tidak mengenal kasta. Kami juga seperti ada namanya Makbulo Sipopa. Bahasa Bugis Makbulo Sipopa itu bersatu. Mali si parape, tuo si patoko, malilu si paika inga. Ini filosofi orang Bugis yang sampai hari ini selalu dibawa bagi orang-orang yang merantau. Mali si parape artinya ketika ada saudara kita, bukan cuma sebatas orang Bugis, saudara kita. Di mana kita berada itu saudara kita. Ketika perlu bantuan, bantu. Pemanya kurang berasnya. Iya. Tidak bisa belanja. Kita ada, kita tahu. Berdosa kalau kita tidak, karena kita punya falsafah seperti itu. Kalau ada keluarga yang naik pemanya jabatannya tuh tinggi, jangan ditarik turun. Ini yang biasanya yang terjadi, tidak mau melihat keluarganya atau temannya itu berada pada posisi yang Oh, berarti itu kesimpulannya tidak senang melihat orang lain senang. betul. Nah, ini yang harus Seharusnya kita senang melihat orang lain senang. Saya setuju. Memang masih ada di antara kita saudara-saudara kami yang
Tapi itu tugas kami untuk selalu memberikan edukasi kepada mereka supaya jangan sampai. Karena itu tadi orang Bugis itu di mana-mana pasti bisa diterima di suatu tempat. Tidak mungkin tidak kalau menggunakan falsafah itu. Nah itu pentingnya. Mensinergikan atau mengkolapskan ini falsafah Huma Betang kita dengan adat budaya dari sana seperti apa Pak? Nah, memang kami selalu setiap bulan itu ada pertemuan rutin Pak. Dari pertemuan itulah kami selalu mengingatkan kepada mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, ada masalah, cepat sampaikan kepada kami, kami akan turun tangan. Jadi ada tindakan-tindakan preventif yang saya harus lakukan di lapangan agar persoalan itu tidak meluas. Nah, inilah perlunya kan itu tadi. Supaya tidak digoreng ya Pak? Supaya tidak digoreng. Karena sering terjadi. Semakin gorengannya panas, semakin permasalahan sedikit saja ada ketersinggungan. Nah kita ini kadang-kadang Pak tidak bisa melihat perbedaan. Padahal kita itu harus bisa memahami perbedaan karena kita memang berbeda. Bersatu dalam perbedaan. Itu yang perlu. Jadi bunga itu bermacam-macam kalau dalam taman. Betul. Nggak cuma satu jenis ya Pak? Tidak bisa jenis pelangi itu indah karena bermacam-macam. Bersatu di dalam maka kelihatannya indah. Nah itu ada lagunya Pak, Pelangi di Matamu Pak. Lagi di mata. Oke, bergeser ke Mandau lagi. Ketika kita mengambil nama paguyuban ini Betang, Mandau, Talawang, bisa dijelaskan dulu unsur Mandaunya seperti apa, unsur Talawang seperti apa? Apakah Talawang di sini maksudnya kita membentengi diri dari hal-hal yang tidak berkenan dengan falsafah kita atau seperti apa? Ya intinya Talawang itu kan dalam arti untuk membenteng atau menghalangi, menangkis. Nah dari hal-hal musuh lah kalau ibarat kalau orang berkelahi kan itu untuk menghalangi badan. Nah, kalau sekarang kan filosofinya untuk menjaga hal-hal yang buruk. Gitu. Kemudian mandaunya. Nah ini masalah permandauan ini Pak. Kita lebih familiar dengan mandau. Kemudian padahal di tempat kita itu ada mandau, ada badik, ada apa lagi ya Pak? Duhong, kemudian langgai dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang lebih familiar dengan mandaunya sendiri. Nah, seperti apa tanggapannya dari Pak Ketua Umum? Ya menurut saya mandau ini kan enak dibawa. Kan ada parang tuh Pak. Enak dibawa. Serba bisa ya. Nah yang jelas karena itu kan jati diri kita. Itu untuk bilang kita orang Dayak itu untuk teman kita kemana-mana. Nah itu. Narai ponita apa mekang hameruan itu. Oke. Nah, untuk mengajarkan hal ini kan tidak didapat di bangku sekolah, Pak. Jarang. Ada memang kita muatan lokal, tetapi kan tidak sedetail itu. Nah, untuk mengajarkan anak-anak kita ini seperti apa, Pak? Dalam hal yang seperti ini. Kan agak-agak bahali nih menjelaskan. Kalau dulu orang tua dulu masih rajin, Pak, cerita ke anaknya. Ini dulu seperti ini. Tapi kan kalau sekarang mungkin lebih jarang. Apakah teman-teman dari paguyuban ini misalnya membuat pelajaran dalam tanda kutip di sini melalui media sosial, mensosialisasikannya? Itu tidak menutup kemungkinan kita menggunakan teknologi. Ya harusnya menurut saya ada tempatnya khusus untuk penjelasan itu. Kalau anak-anak di anggota ini sendiri? Nah kalau kita dengan anak-anak itu biasa kan belum nyampe umur mereka kalau anak-anak masih masalah mandau. Cuma kan kita sering bercerita dengan mandau penggunaannya itu kan ya untuk menjaga diri. Nah terus itu adalah jati diri kita dan itu sangat sakral. Nah selama ini kan ada yang dari barat yang menggunakan mandau untuk nah kalau saya kan sangat menentang itu hal itu tidak boleh kan itu sakral usaha kita. Kenapa untuk malu badan kan itu kan salah. Saya sangat menentang keras itu. Pokoknya di Kalimantan Tengah saya yang paling vokal. Nah, maksudnya boleh. Jangan dipertontonkan di itu depan publik. Bukan budaya Kalteng, tidak ada budaya Kalteng seperti itu intinya. Kecuali ketika kita menggunakan itu kita sudah kepepet. Baru itu adalah keluar. Itu baru keluar. Mencabut pun itu sembarangan di umum pun tidak boleh. Itu sudah mengancam. Nah, kegunaan mandau itu kan untuk membunuh korban ketika zaman dahulu itu ada ritual kan itu digunakan. Itu biasanya untuk membeli hewan, sapi,
Itulah kegunaannya sebenarnya. Bukan untuk tenteng kayak hajagoan atau untuk apa namanya? Tebal. Menunjukkan bahwa kita punya Nah, itu nak udah. Pokoknya saya penentang keras kalau menggunakan mandau pusaka Dayak di depan umum Di untuk depan hal yang umum. tidak pas. untuk mempengaruhi. Jadi kepala-kepala. Iya, kalau anak-anak itu bisa Menerima. menjaga apa namanya pemikirannya. Tapi Kalau nyoba ya Pak ya malah repot ya. Itu. Kalau repot, malah repot kalau mereka nyoba. Waktu Oh, dicoba itu dia bisa. tahan. Aha. Pas dicoba orang, nah, gimana? Oke. Nah, itu. Masuk akal Pak. Oke, masuk akal. Lebih jauh kita akan bercerita lagi seperti apa budaya dari dua daerah yang berbeda ini bisa berkolaborasi. Tapi ditahan dulu. Itah mihu pelu. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Izin minum. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan lagi dengan tema hari ini memaknai Huma Betang. Kita bergeser ke Toraja dulu. Seperti apa? Selain tadi Bugis, kita ingin juga mengetahui seperti apa Toraja dan lain-lain. Kemudian ada tadi yang yang sudah berdiri menjadi provinsi sendiri. Nanti mungkin akan kita bahas nextnya. Toraja terkenal dengan rumahnya Pak. Betul. Jadi, Dengan mayat katanya bisa berjalan sendiri ke Batu. Wah, itu kan luar biasa. baik Pak, terima kasih. Jadi memang Sulawesi Selatan itu 4 suku besar ya. Salah satu diantaranya Toraja. Orang bilang kalau tanpa Toraja tidak ada KKSS, tidak ada Sulawesi Selatan. Toraja itu sebenarnya jauh lebih duluan ada di Kalteng daripada suku Bugis. Bahkan kalau kita lihat dari segi geografinya, suku Toraja itu sudah ada di mana-mana baru terbentuk yang namanya KKSS. Sekarang Toraja itu dulu KTL, sekarang PMTI, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Dan terkenal dengan kotornya Pak. Dan terkenal dengan Kopi Toraja maksudnya Pak. Torabica. Torabica. Iya, Torabica. Kotor, kopi Toraja. Memang karakternya. Jadi di Toraja itu karena itu tadi budaya yang katakanlah yang paling dikenal itu dari segi pemakaman. Karena memang bagi orang yang tidak pernah ke Toraja, mungkin kalau mendengar ceritanya pasti apa iya? Apa Ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Ngeri-ngeri sedap. Ada mayat bisa jalan sendiri naik ke bukit. Masih kalau umpamanya ada konon saya juga memang pernah saya baca sih bahwa kalau ada keluarga yang meninggal dan tidak ada yang bisa mengantarkan karena masih kumpul, dia jalankan itu mayatnya. Dan juga kalau belum waktunya tidak bisa dimakamkan. Tidak bisa dimakamkan. Dan mungkin berbulan-bulan berada di rumah tersebut. Betul. Karena mereka itu nanti kan akan dibawa ke bukit, di situ di bukit dilubangi, di situ dimasukkan. Kemudian dari segi yang sudah dikubur itu harus dikeluarkan kembali, mirip-mirip Sama dengan Tiwa, hampir sama ya. dan biayanya cukup besar karena dia harus pakai kerbau. Makanya di sana tuh turun temurun, jadi saling bersatu untuk mengumpulkan biaya untuk melakukan kegiatan upacara adat pemakaman daripada. Karena memang itu tadi saya lain dari yang lain. Makanya banyak wisata itu justru mengenal Toraja daripada Makassar. Sama kalau Indonesia dikenal Bali daripada Indonesia. Padahal Bali itu bagian Indonesia, bagian Indonesia. Toraja juga banyak orang-orang wisatawan asing itu justru langsung ke Toraja. Makanya bandara sekarang Toraja langsung ada penerbangan langsung. Penerbangan internasional. Kita memang sebagian sih orang Selatan mungkin pernah ke Toraja, tapi mengetahui secara detail ceritanya itu mungkin tidak bagus kalau kita tidak langsung masuk ke dalam. Memang bagus. Topografi anunya daerah itu bergunung-gunung, dingin. Makanya di sana kopinya bagus. Toraja itu. Dan teman-teman di Toraja juga sama dengan kita. Dia juga selalu menjunjung tinggi persatuan. Ya, jadi sama filsafat kita juga sama filosofinya. Di Kalimantan Tengah ini, jadi kalau kita bandingkan itu hampir 60% juga warga Toraja itu keluar merantau juga.
tidak semuanya tinggal juga, semuanya merantau. Jadi mungkin kurang lebih sama lah Pak. Kenapa harus merantau? Ya karena faktor sosial ini tadi ya Pak ya, faktor psikologi dan juga sosial. Iya. Nah, ketika dia merasa kurang ya secara ekonomi sosial, maka dia akan mencari keluar. Jadi sebenarnya teman-teman Tora itu juga ada darah bogisnya Pak, percampuran darah bogis dengan Tionghoa dari Cina. Itu Toraja itu. Jadi memang sama sih sebenarnya, cuma karena ini kan memang ada perbedaan keyakinan kan, iya, itu iya. biasa kan, biasa. Oke. Itu 86% suku Toraja itu memang memeluk agama Kristen. Kristen ya. 86% jadi memang banyak. Ya. Hampir sama di Kalteng ya, daerah tertentu Iya. yang paling banyak Iya. Kristen. Tapi kami tuh Pesisir, sekarang Mbak di Muslim. sini nih setiap bulan itu selalu ketemu semuanya tuh. Ada pertemuan kami rutin setiap bulan tuh, kumpul orang Bugis, orang Mandar, orang Toraja. Semuanya di situ, ada di KKSS. Jadi kalau ada KKSS di dalam itu pasti Toraja banyak. Ada Mandarnya. Bahkan sekarang bukan cuma itu, saya merambah ke Sulawesi Tenggara, merambah ke Sulawesi Tengah. Karena tidak ada perhimpunan mereka, jadi saya himpun semua terkoordinasi satu kerukunan keluarga Sulawesi. Ya, berarti daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi. Oke. Saya juga tertarik dengan kebudayaan kearifan lokal dari Toraja. Yang di situ ketika meninggal juga hampir sama dengan kita di sini ada. Kalau saya salah koreksi. Kalau di sana ketika meninggal kan ada kastanya juga, Pak. Ya. Semakin Betul. Semuanya saya Yang kira ada. ada. Teman-teman di sini juga pasti ada itu. Semua suku, semua daerah itu pasti ada. Cuma masalahnya sekarang, ada nggak kita ini sebagai orang yang sudah tua, seperti tadi pertanyaan, mewariskan nah itu. budaya-budaya itu kepada anak-anak kita? Karena kalau tidak, habis generasi kita selesai. Mereka tuh tidak paham lagi. Jadi saya tuh di Sulawesi Selatan, Pak, saya selalu mengajak seluruh warga untuk sesekali kembali ke kampung. Oke. Entah lebar, mamanya 5 tahun sekali, dan di sana ada namanya PSB, Pertemuan Saudagar Bugis Makassar. Asik. Itu setiap Para tahun. saudagar sultan. Iya. Para sultan dan calon sultan. Luar biasa. Nah, disitulah kita memampatkan waktu untuk ke kampung, bersilaturahmi dengan keluarga, dan menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa ini loh nenekmu, ini saudaramu, suku kita begini, budaya kita begini. Jangan sampai hilang. Nah, oke. Karena jangan sampai hilang, saya bergeser ke Betang Mandau Talabang. Supaya tidak hilang, dia tempun petak manana sare. Bagaimana dan kenampi? Campur baur itah pokoknya. Ya, kita kan harus mensosialisasikan hal itu ke Setuju. anak-anak dari sekarang. Nah, seperti apa budaya kita, seperti apa budaya luar, pengaruhnya seperti apa, sisi jeleknya seperti apa, baiknya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke anak-anak zaman sekarang. Saya beranalogi seperti orang menikah beda suku tadi. Yang satunya supaya tidak juju arep, yang satunya juga tidak juju arep. Nah, anaknya jadi kaya, Pak. Kaya akan budaya kearifan lokal, kearifan orang tua laki-laki mungkin yang berbeda dengan yang perempuan. Nah, mengkolaborasikan ini kan bukan hal mudah, apalagi kan dia di luar ketemu lagi dengan ini. Nah, itu seperti apa, Pak? Nah, Karena tempat kita kan banyak, Pak, biasanya kawin begini, campur, ibaratnya, kawin campur bahasanya. Daya Dengan yes, tadi. biasanya kalau memang orang di sini kan utamakan dulu acara adat seperti ini. Nah, baru nah, Iya, itu iya. biasanya supaya imbang. Iya. Nah, semua berkeadilan. Nah, itu biasanya. Persis yang dilakukan waktu menikah anak saya. Nah, itu. Karena memaknai Huma Betang ini kan tidak hanya sesimpel yang kita Betul. lihat, tetapi sisi-sisi kehidupan itu Perlu itu. perlu. Bukan dilihat hanya sekedar kumpulnya di situ, tapi ada sisi-sisi. Jangan-jangan anak-anak muda sekarang nggak tahu ya Betang yang mana, Huma yang mana, Nah, ya. Iya. Nah itu kan repot nanti. Yang jelas Identitas kalau kita hilang. Kabulasi nikah antar beda suku itu tergantung kesepakatan. Itu yang biasanya. Betul. Dan juga bahasa yang dipakai di rumah ya Pak. Jadi saya ingat masalah ini. Orang Bugis itu pernah, ini sudah menyebar Mbak, bahwa kalau menikah sama orang Bugis itu pasti jujurannya itu tinggi, sampai ratusan juta. Itu ada benarnya Mbak. Karena banyak orang Bugis itu tidak mau menikah sesama Bugis karena tidak punya cukup duit untuk melamar. Terlalu tinggi. Dari mana mau ngambil? Makanya salah satu cara itu merantau. Kalau memang meminang seseorang, dia sudah dekat dengan orang itu dan dia harus menikah itu dan dia tidak punya dana, dia harus merantau.
Setelah itu kembali bawa duit baru. Udah hilang Pak. Udah hilang Pak kelamaan. Anak saya tidak. Saya bilang kamu di sini dibesarkan di sini silahkan. Saya setuju. Nah kami memang menemukan berbagai kendala Pak ketika saya melamar karena saya tidak bisa bahasa Dayak. Jadi saya memang mengambil mampir melamarkan. Prosesi pernikahan itu semuanya saya ikuti dan saya panggil seluruh keluarga saya dari Sulawesi Selatan. Lihat nih keluarga kita dari Dayak ini. Itulah perlunya ternyata harus komunikasi ya Pak. Betul. Karena prosesnya itu Tidak bagus salah. itu. Ini ada namanya apa sih istilah itu kalau kita mau melamar Memanggul. memanggul. Harus disiapkan ininya, ada tanah, ada ininya. Emang syarat itu. Dan harus berbalas pantun sesama damang, apa namanya mantir Mbak ya. Kemudian kita harus menghormati, minum apa Itu kena denda itu namanya. Harus minum itu kena denda. Salah ngomong aja minum. Teman-teman. Padahal kalau dipikir, kalau orang yang tidak paham nanti dibilang ini minuman yang tidak halal. Padahal itu kan karena adat budaya Kan kita. ada. Makanya tadi itu jangan sok karena mentang-mentang dari sana ada di sini budaya di sana mau dipakai. Oh enggak, tidak bisa sekarang. Di mana bumi dipijak di situ, kita harus ikuti. Setuju. Kita harus ikuti. Kalau melihat seperti ini petanya harusnya nggak ada lagi kita bingung masalah perbedaan berkelahi antar etnis, berkelahi antar agama. Tidak bisa lagi. Karena Kalimantan Tengah juga terkenal dengan bumi Pancasilanya. Betul. Jadi kita sudah melaksanakan butir Pancasila sebelum Pancasilanya Benar. diterbitkan. Ya. Dan Makanya ada miniatur Indonesia ada di Kalimantan Tengah, Mbak. Saya sudah 32 tahun, Mbak, di sini. Saya mempelajari mulai dari saya datang sampai sekarang luar biasa. Orang Dayak itu menerima kita, tapi jangan coba-coba enggak. Kayaknya begitu ya. Kalau Masalah agama. silahkan. Di dalam Huma Betang kita juga Pak ya, agama itu berbeda-beda, ada Ya. Kristen, Islam, Hindu di dalam, bahkan ada Buddha Ada di dalam. ada di dalam. Oke, kita bergeser lagi ke sebelah, ke Mandau Talawang. Kalau menurut kita di dalam Huma Betang yang dikatakan Ulu Harati itu seperti apa Pak? Apakah dia pintar secara intelektual atau dia hanya budi bahasanya yang bagus atau seperti apa? Kalau di Huma Betang kita, Ya namanya pintar itu. pintar harati kan orang Banyak. bilang. Banyak yang bisa dia kuasai. Pintar berbicara, intelektualnya, strateginya, bermacam-macam. Nah berarti dari teman-teman di organisasi ini sendiri sudah mulai melirik yang pengembangan SDM. Betul. Oke, program ke depan. Ya program ke depan kita ya merangkul anak-anak itu ya kita mau buat apa seperti tempat pembelajaran itu, tempat pembinaan itu tujuan kita. Dan kita pun BMT ini tidak hanya untuk Dayak yang mau Oke. bergabung, dari suku lain pun kita rangkul. Nah, kita rangkul itu di dalam anggota itu kita buat dia sebagai simpatisan. Nah karena dia hidup di sini Ya. tidak salah dia bergabung dengan kita. Nah, yang jelas kita menanyakan dengan mereka mau tidak bergabung dengan kita tidak memaksakan kehendak kita. Itu. Oke, apalagi kalau di situ misalnya dari luar bisa bergabung, dia akan belajar banyak. Betul. Kalau di dalam organisasi sendiri untuk pembelajaran kearifan lokal Pak, seperti apa? Misal tadi kan contoh atau pertemuan sebulan sekali seperti Bapak tadi katakan, misalnya membahas khusus tentang kearifan lokal, kesenian kita, atau seperti apa Pak? Ya, rencana kita ini karena kita ini kan baru berdiri. Nah, rencana kita semuanya ya untuk membangun tempat ya Sekretariat? pembelajaran seperti itu. Misalnya ada yang kita bina, kita buat pembinaan. Ya, contohnya seperti Silat. bela diri tadi kan kita bina. Apa Pak namanya silatnya? Silat apa kemarin itu baru mau kita buat. Kan kalau di Kayu Kalteng ini hukum. juga macam-macam, misalnya ada panggung pitu, kuntal, Aku bangkuy, kuntal bangkuy. Nah, ini apa Pak? Belum ada bisik-bisiknya yang namanya. Belum. Oke. kita mau buat payung hukum ya, untuk Oke. mereka itu sebenarnya. Makanya kita di PB aja belum kita bentuk ini. Mau kita pilih-pilih siapa sih orang yang tepat. Karena apa? Tujuan kita ini kan untuk membantu masyarakat.
mencari orang yang loyal, yang hatinya tulus, bukan harus memikirkan uang dulu dalam bekerja. Itulah ormas. Ormas ini Padahal aduh loh Pak, ada duit urusan lancar biasanya. Tidak semuanya. Oke, tidak semua ya, oke. Bergeser ke Sulawesi Selatan lagi. Seperti apa ke depan melihat, kita sebentar lagi kan akan mengadakan pesta demokrasi Pak, di mana rakyat itu juga berperan penting. Nah, supaya tidak ada gap dan gesekan, Rumah Betang ini tidak tercemari seperti apa? Kan boleh dong beda pilihan di sini. Boleh. Kami itu memang selalu diberikan kesempatan untuk berbicara dimanapun keluarga kami berkumpul di Sulawesi Selatan itu. Kita kan punya perkumpulan. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa kalau sudah menyangkut masalah pilihan, itu silahkan. Tidak ada paksaan, bebas sebebas-bebasnya. Tapi jangan mengatasnamakan kerukunan keluarga. Tidak membawa bendera organisasi. Karena kalau itu yang dibawa, itu keliru. Ya, silakan dimanapun. Karena kita kan sudah tahu, sudah bisa memilah yang mana yang tepat jadi pemimpin dan yang mana yang tidak tepat. Yang namanya menjual, pasti semuanya mengatakan bagus. Kecap nomor 1 Pak. Kecap itu nomor 1. Tapi pasti kita juga punya penilaian tersendiri. Di dalam hati itu ada. Jadi kalau itu silahkan, yang penting jangan pernah mempertengkarkan permasalahan, perbedaan dan pilihan tadi itu. Kalau saya dapatkan seperti itu, saya tidak segan-segan menegur. Saya tegas. Anda boleh bergabung di KPSS, tapi jangan bawa masalah. Kalau bawa masalah, Oke, karena Bapak ngomongin masalah, kendala yang dihadapi Pak untuk mengayomi teman-teman ini apa sih Pak? Kalau untuk Kalteng sendiri? ya memang kendalanya banyak, Mbak. Salah satu Jangan banyak-banyak Pak, hidup itu udah sulit Pak, jangan dibikin sulit lagi Pak. Salah satu diantaranya tadi itu masih ada 1-2 orang itu yang sepertinya egoismenya itu selalu dikedepankan. Padahal sudah kita bilang, kita itu berbeda, sudah harus. Demikian memang sudah ditakdirkan kita itu beda. Ya, jangan karena Anda merasa dari kelompok A ingin membawa orang masuk di kelompok itu. Salah. Memaksa. Kecuali dipersuasif dengan baik ya Pak? Iya, tidak bisa seperti itu. Orang sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Pokoknya Anda ada di sini, Anda mau hidup dengan tenang, mencari nafkah di sini. Hindari perbedaan tadi itu, junjung tinggi persatuan. Kalau tidak, sulit. Nah, itu saya memang selalu tekankan gitu. Saya malah pernah ada satu permasalahan Pak, pernah terjadi di Kaltim, suku Bugis. Kebetulan ada sedikit masalah dengan teman-teman kami, kami orang Dayak di Kaltim. Saya ditelepon Pak. Nih warga Bapak nih, lagi ribut. Andi, jangan sampai keributan yang ada di Kaltim masuk ke Kalteng. Saya langsung siap dan hari itu juga malam, karena malam itu juga saya telepon seluruh ketua-ketua paguyuban yang ada di kabupaten. Jangan sampai terprovokasi. Karena Anda berbuat sesuatu dan tidak tahu dasarnya, sumbernya apa, tiba-tiba ikut-ikutan, itu jadi masalah buat lu. Alhamdulillah tidak ada. Lewat semuanya itu dan tidak akan terjadi. Hanya beberapa gelintir orang. Iya, betul. Berarti kita mencegah supaya gorengannya tidak terlampau panas dan semakin panas. Karena gorengannya itu Pak yang berbahaya Pak. Karena memang pasti ada. Kalau saudara sih pasti ada, Pak ya. Pasti ada 1-2 orang itu yang seperti itu, seolah itu pingin jago, pingin ini, tidak berpikir secara luas. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Apalagi sekarang kekuatan media sosial ini, kalau tidak kita bentengin sendiri, ngeri-ngeri sedap Pak. Anda salah, Anda masuk penjara. Salah sedikit saja berarti. Karena lebih cepat jari Pak daripada mikir. Makanya memang kita himbau kepada pemerintah, buatlah sesuatu kegiatan yang sifatnya mengakomodir semua suku di dalamnya. Jangan terlihat hanya suku tertentu umpamanya yang kotak-kotaknya terlihat. Iya, jangan sampai bahwa umpamanya ya gubernurnya katakanlah dari sini. Kok yang banyak perhatiannya ke situ? Karena ini semuanya sudah menjadi warga Kalimantan Tengah. Tidak akan ada 2,8 juta penduduk Kalteng kalau tidak ada orang Sulawesi Selatan umpamanya, tidak ada Jawa, tidak ada Banjar. Padahal kita selalu mengatakan Kalteng 2023 ini penduduknya sudah sampai di angka 2,8 juta. Siapa di dalamnya?
ada banyak suku. Iya, iya. Jadi kalau Anda sebagai Akulturasi partai di sini. A, umpamanya Anda dari partai B, jangan karena Anda dari partai A yang diperhatikan cuma orang-orang A saja. Pada sana ada B, ada C, ada D. Ya. Nah ini yang perlu kita koreksi. Karena kalau pemerintah jalan berdasarkan ketika Anda jadi pemimpin, maka Anda bukan dari partai. Oke, kalau Anda- menurut Ormas sendiri, seperti apa suara publik ini didengar oleh pemerintah? Saya kira pasti didengar, Bang. Karena kalau tidak, itu salah. Makanya saya pikir, Khususnya dari Ormas loh, Pak. iya, ormas itu kan di sini sebenarnya banyak ya, banyak ormas. Ada memang ormas tertentu yang memang seolah itu memaksakan keinginannya untuk masuk ke wilayah itu. Nah, kadang pemerintah kita tuh ada kadang-kadang terpancing memang karena ingin ke situ, akhirnya kelihatannya kebijakannya mengarah ke situ. Saya serius, ini bukan cuma di sini saya katakan. Kalau yang dari Ormas ini sendiri, dari teman-teman Sulawesi Selatan, adakah yang pernah disampaikan ke pemerintah dan itu didengar? Bahkan kalau perlu tidak didengar. Nah, ada nggak ini kira-kira kasus seperti ini? Sering, Mbak. Saya, Pak Wagub sendiri, Pak Wagub saya bilang Sulawesi Selatan mau mengadakan muswil. Ya. Sulawesi Ya, ya. Selatan adalah bagian masyarakat Kalteng. Yes. Beliau itu kan orang sini Jawa. Ya. Ini tidak ada hubungannya kalau dari segi suku. Ya. Apa kata Pak Wagub? Siap. Itu adalah warga kita juga. Nah, dijawab seperti itu. Adem. Waduh, ini saya bilang pemimpin. Ini karena memang benar Pak, ada memang pemimpin yang seolah-olah terlalu berat karena saya diadakan di situ, didudukan di situ karena berasal dari sini. Hanya kebijakan itu seolah hanya menguntungkan satu tempat. Itu bukan pemimpin namanya. Pemimpin yang benar itu ketika Anda lepaskan itu warnanya, Anda berada di Indonesia. Benar rakyat Indonesia. Berarti betul itu. Sebelum kita ke program ke depan dari teman-teman dari Sulawesi Selatan, saya penasaran seperti apa teman-teman dari Sulawesi Selatan ini, terkhusus yang paguyuban yang ada di Kalteng ini, Pak, menceritakan kehebatan, kemasyuran dari teman-teman pendahulunya. Kan kita sudah tahu kalau Sulawesi Selatan ini kan terkenal dengan maritimnya, kemudian kapalnya besar-besar, kerajaannya juga besar-besar. Nah, itu seperti apa, Pak? Ini kan sangat luar biasa. Kalau kita ceritakan kembali, kita flashback ke belakang, sejarah yang mencatat, Pak. Bukan saya yang ngomong, Pak. Iya. Itu seperti apa, Pak? Memang orang Sulawesi Selatan kenapa selalu muncul Bugis, Pak? Karena memang yang paling dominan sukunya itu Bugis. Dan Kapalnya yang waktu itu perantaunya besar-besar. juga orang Bugis. Tadi disinggung masalah badik. Orang Bugis juga punya badik atau kris. Perahunya pinisi. Iya. Belum pernah ada orang yang berlayar melintasi pulau samudra itu sampai ke benua kecuali orang Bugis dengan perahu pinisinya. Iya. Ada keberanian yang dimiliki di situ. Nah, karena jiwa keberanian perantau tadi itulah yang membuat semangatnya itu selalu membara kepada suku Bugis itu, sehingga mereka itu tidak boleh kehilangan keberanian dalam tanda kutip, berani untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Bukan berani karena ada lawan di sana ini keluarin badik. Bukan, itu konyol namanya, bukan berani. jadi orang Bugis itu memang Bugis, Mandar, Yatator ini memang pada dasarnya itu seperti itu. Kegiatannya bahwa ketika kita sudah masuk ke arena masalah perantauan, merantau. Itu memang tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa ketika Anda menyiapkan bekal, naik di kapal, pantang surut kembali sebelum sampai ke tujuan. Nah, besok ini kan ada karnaval. Ya, karnaval budaya. Sulawesi Selatan nanti akan memunculkan budaya Bugisnya dengan perahu pinisi. Dan akan saya sertakan dengan warga. Bukan cuma warga Sulawesi Selatan, Mbak. Saya akan campur adukan dengan Jawa, orang di sini, tapi saya dandani dengan adat Sulawesi Selatan karena kita di situ nanti kan budaya kolaborasi budaya. Biar lihat kita mix tanpa mereka ini kehilangan jati diri masing-masing. Tanpa kehilangan jati diri. Pertanyaan itu tadi Pak belum terjawab. Seperti apa generasi selanjutnya ini sehingga mereka tuh punya kebanggaan terhadap tanah
lahirnya kami dulu adalah dalam tanda kutip di sini, tanda kutip aja dari tadi Pak, tanda tanya nah sekarang apa tanda seru, sehingga mereka ini punya rasa kebanggaan kan. Kalau di kan kerajaannya juga terkenal. Nah seperti apa bangsa perantau. Jadi sebenarnya tergantung pada orang tuanya. Nah dari orang tua ini kan tidak semua orang tua gunanya bergabung di ormas ini kan pasti ada untuk mensosialisasikan. Karena keberhasilan itu tidak bisa diceritakan, Pak. Keberhasilan itu harus dilihat secara nyata, apa yang dilaksanakan, apa yang bisa dilihat, dinikmati oleh masyarakat itu. Pokoknya kita sering mengatakan Pak Jika itu orang Bugis kan. Sekampung saya dari Borneo. Habibie juga punya darah Bugis. Orang tidak perlu menceritakan hebatnya Habibie, hebatnya Pak itu, hebatnya pemimpin terdahulu, tapi dilihat karyanya. Kalau sudah karyanya nyata, itu orang akan cerita. Nah, bagaimana caranya supaya punya kebanggaan tersendiri anak-anak kita itu? Caranya adalah kalau kita senantiasa jangan pernah lepas untuk membimbing anak-anak kita. Seperti saya, baru-baru ini, saya kan 10 bersaudara, Pak. 10 bersaudara dalam 3 kali, 1 kali dalam 3 tahun saya kumpul semua, saya ada 112 orang keluarga. Seluruh yang dari Jawa, dari Madura, dari Papua, bahkan ada dari Afrika. Disatukan, dikumpulkan untuk mengingatkan kembali bahwa Anda itu berasal dari suku ini, budaya kamu seperti ini, jangan pernah hilang. Saya suruh berbicara pakai bahasa Bugis di Bone ini, di kampung saya ini, supaya karena banyak anak itu dia bilang saya orang Bugis atau orang mana, orang Toraja, tapi dia tidak tahu bahasanya. Pak, itu nyindir Pak, nyindir kita kan Pak. Anak-anak kita juga kadang seperti itu. Nah, apalagi itu nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena orang tuanya, keluarganya tidak mengajarkan itu. Jangan sampai loh Pak, bahasa Indonesia betul, bahasa persatuan kita, tapi bahasa daerah kita tetap kita harus galakkan dalam keluarga, bahasa ibu. Jadi saya suruh berbicara 5 menit 1 orang Pak, pakai bahasa daerah, pakai bahasa Bugis. Siapa yang tidak lancar atau yang tidak, saya denda. Siapa yang lancar, saya berikan door prize. Nah, ini ditahan dulu, saya bergeser ke sebelah karena ini baru, organisasinya juga baru. Nah, sepertinya bisa kita terapkan di dalam organisasi itu. Dia tidak bisa berbahasa daerah di sini, Kalteng, terserah dia mau Dayak apa, Dayak Aju, Dayak Nanya, Dayak Danom, di denda juga Pak. Kita sosialisasikan anggota minim harus bisa sedikit little sih I can katanya. Ya, harusnya mulai dini. Anak itu diajarkan bahasa Dayak. Makanya sering kusampaikan ke anggota itu, cintailah adat budaya bahasamu terlebih dulu. Itu. Jangan-jangan nanti kita panggil bahasa Dayak, Timbul nggak bisa jawab depan orang. Lalu kan kita katanya anak Dayak, padahal dipanggil kok nggak ngerti. Bisanya cuma lepas jatuh narai nanti kan. Lepas jatuh narai. Jatuh narai aja. Tanya cobek, nggak tahu cobek. Sebenarnya harus diajarkan sejak dini. Sebenarnya apa dari jenis barang dapur, bahasa-bahasa yang ada di dalam rumah yang perlu harus diajarkan. Kemudian karena di sini juga ormas-ormasnya berbicara tentang kearifan lokal. Seperti apa bapak-bapak di sini melihat identitas melalui yang kasat mata? Contoh misalnya di daerah, kalau di Bali kan kita bisa ngeliat nih ketika masuk ke Bali kita tahu itu kita masuk ke daerah Bali. Nah kalau untuk Kalimantan Tengah sendiri Pak, jangan-jangan orang pas masuk sini ini daerah mana ya? Tidak ada identitas yang terlihat jelas. Yang jelas kan biasakan ada ukiran. Seperti Talawang itu kan ada, terus motif rumah, terus lihat apa yang dipakai oleh atribut itu kan. Nah seperti ini contoh, ini kan jelas atribut Dayak nih. Ini Talawang. Itu kalau masuk secara individu Pak, tetapi kalau secara global, apakah sudah cukup menurut bapak-bapak di sini identitas yang kita punya ketika orang dari luar masuk ke Palangkaraya, ke Kalteng? Rumah oke lah, kalau rumah oke modern, bangunan modern, tetapi apakah sudah cukup menandakan bahwa oh ini saya masuk ke Palangkaraya, ke Kalimantan Tengah, atau hanya cukup tulisan selamat datang? Kalau di Bali, di Jogja, di Jawa kita kan sudah tahu kalau kita masuk ke situ, oh ini daerahnya ini, identitas melalui yang kasat mata dulu Pak.
Kalau kurang biar kita usulkan gitu loh Pak, maksudnya Pak. Belum. Kalau seharusnya setiap pintu gerbang itu harusnya ada motifnya, misalnya Perkantoran, ya, rumah, atau gang. Harusnya diperbanyak lagi, harusnya jangan sampai motif-motif Dayak itu tergerus oleh dari luar. Harus yang menonjol itu harusnya yang punya suku itu sendiri, daerah itu sendiri. Silahkan kalau punya yang luar kan ada tempatnya di sini, misalnya kayak ini secara global Pak, secara global. Kayak pencak silat kan harusnya jangan sampai di jalan atau di gang. Kan kadang-kadang kan ada P1 itu. Nah, harusnya itu kan tidak diperbolehkan. Silahkan kalau ada di tempat tertentu mereka. Kalau kita seperti tugu-tugu itu kan tidak diperbolehkan harusnya. Kalau yang saya saya rindukan lah di sini ceritanya, saya garis bawahi. Ketika orang masuk ke Palangkaraya, ke Kalteng, mereka tahu, merasa, oh ini bumi daerah warga kita Dayak, walaupun tidak semua orang Dayak di sini, tetapi kan identitas itu maksud saya. Kalau misalnya kurang, mari kita usulkan. Ya, harusnya setiap gerbang kurang. Harusnya sekarang kan setiap gerbang kan harus ada. Berarti dari pembangunan perizinan Pak, kita usulkan juga. Ya. Harusnya setiap perkantoran harusnya pakai identitas. Perumahan paling tidak ada identitas. Ya. Fasilitas umum. Fasilitas umum itu utamakanlah yang punya asli. Walaupun tetap modern, tetapi untuk yang di depan izin propertinya masukkanlah itu. Bagaimana menurut Bapak Sulawesi Selatan? Kalau di sana memang kalau ada orang luar masuk ke Sulawesi Selatan, itu pasti terlihat dari segi pertama rumahnya. Nah, kan masih rumah Ketika dia jalan, lihat layarnya. Kalau layarnya bersusun seperti tadi, kalau layarnya biasa, oh ini orangnya ada menengah. Ketika kita masuk ke dalam rumah juga itu terasa itu. Kalau ada tamu masuk ke orang Bugis, rumah orang Bugis di jam makan, pantang orang Bugis tidak memberikan makanan kepada tamunya. Itu satu hal dosa sekali kalau tidak. Karena memang itu sudah turun temurun seperti itu. Kemudian ketika ada tamu itu meja, piring itu sudah spesial. Tamu itu pasti piringnya itu agak besar, mangkok sama dengan kalau tamunya itu datang. Apalagi kalau tamu yang belum pernah menginjakkan kaki, pasti dijamu dengan. Kemudian khas kulinernya. Wah, terkenal banget tuh ya namanya coto Makassar, ya. Coto Makassar. Ada coto, pisang ada hijau, pondro, pisang hijau, pisang ebe, onde-onde, apapun itu banjir kuliner kalau Sulawesi Selatan. Nah, itu kita bawa ke sini juga. Kita bawa ke sini. Jadi bukan cuma dikenal budaya itu ketika orang masuk ke Sulsel, tapi kita juga membawa ke sini budaya itu untuk dikenal keluarga kita di sini. Kemarin ulang tahun Bugis di Bonib, ulang tahun kerajaan Bonib ke 653. Tarian dia tampilkan bukan tarian Dayak, Pak. Kami bawa dari Kaltim, karena Kaltim lebih dekat, naik kapal, dipentaskan di Bonib. Tarian Jawa, tarian dari Ambon, masuk ke situ, ditunjukkan kepada mereka. Supaya mereka tuh bertanya bahwa ternyata betul-betul Indonesia itu luas. Budayanya luar biasa. Ini yang harus kita jaga ya. Karena kalau ada orang tidak bisa menghormati budayanya, maka saya kira sayang sekali. Nah, apalagi di tanah Dayak sini luar biasa, banyak sekali hal-hal yang bagus kita pelajari. Saya ada satu contoh. Saya terheran-heran melihat teman-teman Dayak umur sudah 70-80 tahun tapi masih kuat jalan. Tidak pakai sandal. Bawa di belakang lanjut. Ada isinya durian, ada isinya mangga. Masya Allah, kalau kami 70 tahun itu sudah di rumah, nggak bisa lagi keluar. Nah, kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari situ? Apa sih yang membuat mereka itu begitu kuatnya itu? Nah, ini sebenarnya bisa jadi jualan. Nah, mungkin karena yang dimakan itu ya alami. Nah, ini yang perlu sebenarnya jelas zaman dulu itu kan alami. Makanya ibu Dayak. Sekarang itu kan banyak pengawet. Ciptaan manusia sekarang kok bisa tahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu yang jadi masalah. Berarti ini PR kita bersama ini. Apalagi di sini Ormas kan punya banyak anggota.
untuk yang namanya melestarikan dan menjaga kearifan lokal, khususnya dari alamnya kemudian herbal kita, Pak. Ya harusnya kita jaga hutannya supaya herbal itu tetap. Kalau teman-teman melihat hutan kita sekarang ini seperti apa sih, Pak? Dari pantauan teman-teman. Ya. Jangan dari data statistik yang kasat mata saja di daerah-daerah das, beberapa das yang ada di Kalteng. Ya hancur lah. Makanya itu nggak perlu dipelihara dan dirawat lagi. Yang mana hutan untuk yang dijaga, yang mana hutan untuk dijadikan tempat investor. Ya. Harusnya kan itu Ada hutan produksi. Ya. Ini kan salah satu kearifan lokal juga kita, Pak, supaya anak-anak kita tahu seperti apa sih yang namanya herbalnya di Kalimantan Tengah itu. Iya. Yang kita terkenal sekarang kan bajaka. Padahal yang lain pun banyak. Banyak fungsinya. Sebenarnya kayu mengayu itu kan yang jadi obat dokter itu pun dari kayu mengayu sebenarnya. Ya, dari tapi kan dijadikan racikan, saji kan. Nah, coba kalau kita langsung dari hutan rebus sendiri itu sebenarnya lebih paten menurut saya. Nah ini kan salah satu kearifan lokal kita. Contohnya akar bajaka ini kan untuk usus buntu loh Pak sebenarnya. Usus buntu nggak perlu operasi. Yang sebenarnya minum aja itu sudah kita pernah lakukan untuk membantu orang mau operasi. Jadi saya kira memang perlu ada satu orang yang memang harus selalu menjaga kearifan lokal, khususnya tadi mengenai tanaman-tanaman yang banyak bertebaran di hutan Kalimantan ini. Hutan kita ini kan sudah mulai banyak yang dijarah, sudah mulai dieksploitasi orang karena ingin nilai uangnya, diberikan izin menebang. Diberikan izin di sana, menebangnya di situ. Iya. Tambang juga, padahal izinnya dia punya di sana, tembaknya di sini. Tambang juga begitu, Pak. Tambang itu ada perjanjian, ada amdalnya. Ketika selesai diangkut itu batu baranya, silakan ditutup kembali. Tidak ada yang melaksanakan. Ditinggalkan. Ini kan yang merusak. Seolah itu tidak bisa difungsikan. Tidak bisa. Lobang-lobang. Seolah-olah itu kebutuhan mereka itu untuk mereka, tidak pernah memikirkan anak cucunya ini. Nah, bagaimana cara solusinya? Pemerintah harus tegas. Kalau pemerintah harus tidak tegas, bahaya. Karena itu kan mereka sebelum mengeksploitasi itu kan ada AMDAL, ada studi AMDAL. Nah, studi AMDAL itu di situ diberikan sedikit gambaran bahwa kalau Anda melakukan ini, perbaiki di sini. Anda lakukan ini yang rusak, lakukan perbaikan. Tapi hampir-hampir tidak. Kalaupun diperbaiki cuma ditutup-tutup sebentar, tidak kembali seperti kondisi semula. Itu kan jadi bahaya kalau jebol. Contohnya kan yang lubang jebol itu. Dan anak cucu kita tidak tahu seperti apa hutan kita. Nah, itu dia. Di tangan ormas-ormas inilah kita titipkan juga. Nah, untuk itulah menjaga. Tujuan kita sebenarnya. Supaya kita menjaga. sosialisasikan itu untuk anak-anak supaya menjaga hutan. Makanya saya bilang, bantulah pemerintah, sampaikanlah ke pemerintah bagi teman-teman kita yang sering masuk keluar di hutan, di daerah mana kira-kira yang mulai rusak hutannya karena ambisius seorang tertentu untuk mencari keuntungan, sampaikan. Karena kalau tidak, siapa lagi yang menjaga? Orang kan tidak mau tahu, pokoknya saya dapat banyak uang, saya bisa mengirim kayu ke sana, tapi dia tidak memikirkan. Kalau dulu masih ada zamannya Pak Harto ada reboisasi. Ada reboisasi. Kalau sekarang Pak? Mungkin masih ada sekarang, kita tidak tahu cerita. Reboisasi di tempat yang sudah diambil itu tambangnya, sudah dieksploitasi. Memang bumi air sesuai dengan undang-undang sampah itu kan memang dikuasai negara. Cuma untuk jangan membabi buta ya Pak. Ya jangan membabi buta, kan istilahnya tebang satu tanam dua. Tebang itu pun tebang pilih. Jangan mentang-mentang, udah nggak ada yang lihat, ambil aja. Kalau tebang pilih itu biasanya dihukum Pak. Biasanya kita lihat Pak. Di Indonesia yang kita baca di media sosial juga kita lihat di situ Pak. Itulah kawan-kawan kita di Ormas Dayak. Dia kan tahu daerah itu di mana yang kira-kira dirampas seperti itu. Sampaikan, jangan dibiarkan. Mungkin cara menyampaikannya kok tidak perlu kita mengeksekusi langsung, kan ada bagian yang bisa kita sampaikan. Kita buat surat supaya itu. Jadi kalau itu terjadi, saya kira enaklah tinggal dimanapun kita berada, pasti enak, karena kita tidak melihat kawan itu sebagai musuh, tapi sebagai teman. Saya prinsipnya tanah, air kita, udara kita terjaga.
terjaga, jangan dikotori, jangan dirusakin. Karena kita sudah tidak berasa, sudah segmen terakhir, apa yang mau disampaikan terkait dengan kita memaknai Huma Betang? Baik untuk teman-teman di dalam organisasi dan juga di luar. Silakan. Untuk memaknai Huma Betang ini, intinya bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, ras, itu kita harus bersatu supaya NKRI ini damai. Jangan saling menonjolkan satu sama lain, karena kita sama, hak kita hidup sama, cuma nasib saja beda. Oke, bergeser ke Sulawesi Selatan. Silakan Pak Ketua Umum. Saya kira tidak ada yang bisa dijalankan pemerintah untuk membangun suatu daerah supaya lebih maju kecuali persatuan. Kalau pemerintah hanya punya kemampuan tangannya sendiri, kita tidak mendukung program-program yang benar, maka tidak mungkin. Jadi kekompakan tetap harus kita jaga, persatuan tetap kita harus jaga, Huma Betang tetap selalu kita kedepankan, bukan kedepankan dari segi bentuknya, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa Huma Betang itu memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat luas. Bumi Pancasila. Kalau Pancasila itu kita terapkan semua 5 sila itu dengan segala butirnya, tidak mungkin ada orang yang berkelahi, tidak mungkin ada saling merebut tanahnya sudah di sertifikat tapi diambil lagi orang karena ada merasa kuasa di backing suatu orang tertentu yang kuat. Nah ini kan yang tidak boleh terjadi. Nah ini harus kita benahi sedikit demi sedikit. Mungkin memang tidak mudah membenahi benang yang, tapi kalau tidak ada upaya, tidak ada usaha. Ini kan ada pemerintah, ada kepolisian, ada kejaksaan. Semuanya bersinergi. Kita semua yang ada di sini sebagai masyarakat Kalimantan Tengah juga harus memberikan kritikan, memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau salah, maaf salah itu Pak. Kalau sudah benar, alhamdulillah kita kasihkan jempol. Oke. Karena kayaknya sudah lumayan panjang sharing kita malam hari ini. Saya sudah berada di penghujung segmen. Untuk malam hari ini saya akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dari Betang Mandau Talawang dengan Bapak Kristianto, dan juga Ketua Paguyuban Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andi. Terima kasih sudah berbagi malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, yang ingin saya katakan, falsafah Huma Betang merupakan salah satu kekayaan intelektual khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.